Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air yang lulusan sarjana, demikian juga dengan Bapak Ibu honorer yang mungkin berkeinginan untuk diangkat menjadi pegawai di lingkungan kementerian yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu tentang lowongan kerja di kementerian, di mana Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi peluang besar untuk kaula muda tamatan sarjana. Nah, Bapak Ibu, tentunya bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat sarjana, maka bisa merapat untuk memantau lowongan ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Nah, di sini juga nantinya dimuat tentang bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku. Seterusnya, terkait dengan kapan pendaftarannya. Ini cepat waktunya Bapak ya. Tinggal beberapa minggu ke depan ini sudah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, simak informasi sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasi terkait dengan lowongan kerja di kementerian ini. Ikuti terus informasi berikut. Lowongan kerja di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Kemenpan RB untuk para kaula muda minimal 24 tahun. Ingat Bapak ya, usia minimal 24 tahun karena ini yang diterima adalah lulusan sarjana. Pendaftaran lowongan kerja di Kementerian Kemenpan RB untuk tamatan minimal sarjana ini dibuka paling lama awal Juli 2023. Nah, tentunya sesuai dengan jadwal ini Bapak Ibu berarti tinggal beberapa hari lagi ke depan. Nah, tentunya ini bagi Bapak Ibu yang lulusan sarjana seterusnya memenuhi syarat untuk bisa mendaftar, maka Bapak Ibu silahkan merapat, pantau informasi ini supaya Bapak Ibu mendapatkan atau meraih satu impian untuk bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang tetap sebagaimana kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB. Lowongan kerja di Kemenpan RB ini benar-benar peluang besar untuk tamatan sarjana yang sedang mencari pekerjaan. Inilah saatnya untuk memulai karir dengan Kementerian RB, Kementerian atau Kemenpan RB. Soalnya kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi ini adalah satu kesempatan emas bagi Bapak Ibu yang lulusan sarjana dan memenuhi semua persyaratan untuk bisa bekerja di kementerian ini. Makanya mulai dari sekarang Bapak Ibu ya siapkanlah segala persyaratan untuk mengikuti seleksi lowongan kerja dari Kemenpan RB ini. Untuk diketahui, Kementerian Pan RB memiliki visi mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Tujuannya untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden. Pemerintah yang berkelas dunia dalam pelayanan ini tentunya ya ini adalah satu hal yang dituntut kepada Bapak Ibu nantinya seketika sudah lulus mengikuti tes ini dalam hal pelayanan kepada presiden dan wakil presiden. Adapun misi dari Kementerian Pan RB adalah menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi, dan berbasis elektronik. Selain daripada itu, juga membangun SDM aparatur negara yang adaptif, profesional, kompetitif, dan berwawasan global. Selain itu juga dalam hal membangun aparatur negara yang adaptif, profesional, kompetitif, dan berwawasan global ini, Bapak Ibu mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Tentunya dituntut juga untuk serta menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Yang tak kalah pentingnya juga mewujudkan pelayanan publik yang bersih,
akuntabel, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Melansir dari akun resmi Twitter Kementerian Pan-RB pada hari Kamis 29 Juni 2023, Kemenpan RB membuka lowongan kerja sebagai tenaga ahli penterjemah dan tenaga ahli digital government. Berikut ini adalah informasi selengkapnya. Pertama, yang diterima adalah tenaga ahli penterjemah bahasa Inggris, Indonesia, dan Korea. Jadi di sini Bapak Ibu tentunya nanti keahlian yang dimiliki para pelamar untuk tenaga ahli penerjemah adalah memiliki keahlian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan Korea. Berikut ini syarat-syaratnya. Pertama, pria atau wanita umur 24 sampai 40 tahun, pendidikan S1, bahasa dan lainnya, diutamakan bahasa Korea. Kemudian pengalaman 1 tahun sebagai penterjemah, seterusnya sertifikasi memiliki topik 4 ke atas. Ini adalah syaratnya, dan lanjutan Bapak Ibu, dituntut untuk memiliki keahlian atau keterampilan, yaitu kelancaran berbahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, komunikasi dan tulisan. Artinya, tidak hanya sekedar untuk tulisan dan juga sebaliknya komunikasi, tetapi dua-dua dituntut, yaitu baik kelancaran berbahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia secara komunikasi langsung dan juga tulisan. Diutamakan memahami kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government atau yang terkait dengan IT. Seterusnya, mampu bekerja sama dalam tim. Seterusnya, mampu bekerja di bawah tekanan. Dan berikutnya, mampu bekerja dengan integritas dan profesional. Nah, di sini tentunya apabila Bapak Ibu nantinya sudah lulus dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebelumnya itu, maka tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu yaitu satu, menerjemahkan dokumen, peraturan, laporan, dan atau dokumen teknis lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian menyesuaikan laporan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Karena yang dituntut adalah kelas dunia. Berikut adalah menerjemahkan secara lisan aktif dalam setiap kegiatan rapat, fokus grup discussion, seminar, dan kegiatan lainnya. Berikut berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan proyek kegiatan DigiCC. Yang kedua adalah dibutuhkan tenaga ahli digital government. Maka syaratnya berikut ini. Pertama adalah pria atau wanita umur 25 sampai 45 tahun, pendidikan S1, S2, S3 di bidang TIK atau lainnya, diutamakan memiliki pengalaman kurang lebih selama 4 tahun sebagai konsultan di instansi pemerintah terkait SPBE. Seterusnya diutamakan memiliki sertifikasi di bidang tata kelola IT, dan tentunya di sini juga dituntut yang namanya keahlian atau keterampilan Bapak ya. Keterampilan yang dituntut adalah kelancaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, komunikasi dan tulisan. Seterusnya, memahami kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, mampu bekerja sama dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Tugas dan tanggung jawab yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlakukan dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan di GCC. Seterusnya, memberikan masukan kepada tim di GCC terkait pelaksanaan proyek atau kegiatan. Berikut, melakukan penelaahan atau analisa atau analisis yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek atau kegiatan. Yang seterusnya, melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan proyek atau kegiatan. Berikut adalah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan proyek ataupun kegiatan. Seterusnya adalah melaksanakan tugas kedinasan lainnya apabila diperlukan. Nah, di sini disampaikan sebagai informasi lengkapnya bahwa pendaftaran lowongan kerja di lingkungan Kementerian Pan-RB ini ditutup pada 2 Juli 2023.
dan surat lamarannya dikirim ke email asdep2balax@menpan.go.id. Jadi di sini Bapak Ibu alamatkannya, jangan lupa ya, di sini di asdep2balax@menpan.go.id. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan kejar informasi ini. Ini adalah peluang emas karena informasinya pendaftaran akan ditutup pada tanggal 2 Juli 2023. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga Bapak Ibu yang memenuhi syarat bisa meraih impiannya di tahun 2023 tahun ini. Jangan lupa, batas pendaftaran tanggal 2 Juli 2023. Terima kasih.